Buat teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp PT KIN tahun 2022 yang saya buat ini, teman-teman bisa menghubungi atau mengklik link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sana. Saya akan bagi soal PT KIN gratis dan saling memberi informasi seputar PT KIN, dimulai dari SPAN PT KIN, PT KIN, dan ujian mandiri PT KIN. Aku tunggu ya. Kita lanjutkan bahas soal tryout 1 PT KIN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh @seputar dan PT KIN. Oke, kita di nomor 5. Sebelum kita menjawab soal ini, teman-teman lihat dulu secara sekilas. Nah, kalau ada soal panjang seperti ini biasanya ada cerita, ada soal ceritanya. Jadi, untuk lebih mempercepat menjawab soal ini, kita baca perintah soalnya dulu ya. Jangan baca ceritanya dulu. Harus baca dari perintah soalnya. Gagasan utama paragraf di atas adalah. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa itu gagasan utama? Nah, apakah teman-teman tahu apakah itu gagasan utama? Yaps, benar ya. Gagasan utama atau biasanya kita dengar ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Gagasan utama ini biasanya terdapat pada kalimat utama yang letaknya itu terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat dalam paragraf. Jadi kita harus perhatikan dulu option dari ini manakah gagasan utama yang lebih tepat. Ide pokok dari cerita masalah ini. Kita mulai dari yang A. Penurunan produksi padi tahun 2013. Oke, kita lihat dari soal ceritanya. Nah, ini dia ya. Ini adalah bagian A. Untuk gagasan utama tadi apa? Ya, benar ya. Biasanya terletak di kalimat utama, yang kalimat utamanya itu berada di letak kalimat awal atau di kalimat akhir. Berarti antara dua jawaban itu ya. Oke, kita lanjut ke B. Produksi padi tahun 2013 diperkirakan mencapai 53,01 juta ton gabah kering atau turun 2% dari sebelumnya. Nah, kalau yang B ini panjang, biasanya kalau panjang ini merupakan kalimat penjelas ya, bukan gagasan utama atau bukan ide dari cerita ini. Sudah pasti banget, ini salah. Ini betul ya. Oke, kita lanjut yang C. Adanya penyebab turunnya produksi banjir, yaitu banjir dan kekeringan. Ini dia. Ini merupakan penjelasan juga, berarti C juga salah. D. Produksi padi tahun 2013 lebih jelek dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah iya? Oke, kita baca dulu. Nah, di sini tidak ada ya menjelaskan lebih jelek dibandingkan di tahun sebelumnya dalam cerita ini. Berarti D ini sudah pasti salah banget. Maka jawaban untuk nomor 5, gagasan utama paragraf di atas dari cerita ini adalah A. Penurunan produksi pada tahun 2013. Jadi ingat ya teman-teman, untuk arti gagasan utama atau biasanya kita kenal juga dengan ide pokok. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini biasanya kita jumpai di kalimat utama. Nah, teman-teman masih ingat kan apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu biasanya kita dapatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Ini akhir ya. Nah, jadi soal nomor 5 ini masih mudah banget juga ya. Apakah teman-teman di sini ada yang benar untuk menjawab soal Theo kemarin? Boleh komen di bawah ya. Dan jika buat teman-teman yang masih bingung, silahkan komentar juga ya. Selanjutnya kita membahas soal nomor 6. Sebelum teman-teman menjawab soal ini, teman-teman lihat dulu ya sekilas ini perintah soalnya apa. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada titik-titik dan titik-titik. Maka dari itu kita harus membaca kalimat dari nomor 6 ini. Oke, kita baca dulu ya. Nanti kita cocokkan antara titik-titik ini dengan yang A, B, C, D. Jadi untuk soal ini merupakan hubungan kata. Apakah jawabannya yang paling tepat untuk mengisi titik yang ini? Oke, sampai sini paham ya? Jadi maksud soal ini adalah kata pelengkap yang paling tepat untuk mau kita cari. Oke, mari kita baca ceritanya.
Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan, oke, kita cocokkan ya, menggunakan nurani dan kesepakatan matang. Kalau misalnya nurani ini bisa jadi benar, tapi kalau kesepakatan ini kan biasanya untuk yang kayak bersama gitu ya. Tapi kalau syarat kesepakatan matang agak aneh ya kedengarannya ya. Jadi kalau kesepakatan ini sudah pasti salah. Jadi untuk option A ini salah ya. Ini bisa jadi benar sih. Kalau yang ini salah, sudah pasti banget. Oke, kita lanjut yang ke B. Nah, jadi untuk ijtihad ini syaratnya menggunakan pikiran dan kehatian-hatian matang. Kok gimana pula ya bunyinya? Kehatian-hatian matang. Jadi kayak kurang nyambung aja gitu. Kayak agak aneh aja kita dengarnya kan. Jadi kalau yang B sudah pasti salah. Oke, lanjut yang C. Ijtihad ini adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk dengan syaratnya menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Nah, ini bener banget ya. Pas banget dengan akal sehat dan pertimbangan matang. Pertimbangan, kalau pertimbangan ini pastilah kayak berhubungan banget ya dengan kata matang. Jadi yang C ini benar. Tapi kita lihat dulu yang option D. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh dengan syarat menggunakan logika dan penalaran matang. Nah, kalau ijtihad nih logikanya pun bisa jadi, tapi harus mempunyai akal sehat juga ya. Jadi logika ini ya bisa jadi benar, tapi kalau penalaran matang nih kayak kurang tepat aja gitu untuk pengisian kalimatnya, untuk mengisi hubungan kata ini. Jadi untuk jawaban nomor 6 adalah C. Nah, jadi kita baca lagi ya. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Jadi sudah pas ya jawaban nomor 6 yaitu C. Jadi teman-teman, soal seperti ini biasanya sering keluar di UMPTKIN, dan ingat ya, ini merupakan materi hubungan kata. Di sini menjelaskan yaitu kita harus, ini kata di sini apa isinya, yaitu kata pelengkap. Oke, paham ya? Selanjutnya kita membahas soal nomor 7. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, untuk sebelum menjawab soal kita lihat dulu soalnya secara sekilas aja ya. Nah, kita lihat di sini ada titik-titik. Berarti untuk menjawab soal ini kita harus mengisi kata yang tepat untuk titik-titik ini ya. Berarti sama kayak soal sebelumnya ya, yaitu materi hubungan kata. Oke, mari kita baca dulu soalnya. Internet merupakan titik-titik jaringan dari jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil, seperti jaringan pendidikan. Wah, ini maaf ya, terlalu. Ini malah nggak dispasi. Ini seharusnya spasi ya teman-teman, mungkin saya yang salah. Jaringan bisnis, jaringan pemerintahan, dan lain-lain yang secara bersama menyediakan layanan informasi seperti email, online, chat, transfer file, dan saling keterhubungan antara satu halaman web dengan sumber halaman lainnya, web lainnya. Nah, jadi kata kunci dari untuk mengisi kata-kata ini adalah internet merupakan titik-titik jaringan dari jaringan. Berarti jaringan satu ini dari jaringan banyaknya. Jadi kita coba satu-satu, apakah yang paling tepat? Yang pertama, internet merupakan kelompok jaringan dari jaringan. Kelompok jaringan dari jaringan. Itu kayak kurang tepat aja ya. Berarti ini salah. Kemudian yang B, internet merupakan kompilasi jaringan dari jaringan. Nah, ini sudah pasti salah juga ya. Sama kayak kelompok tadi ini. Yang itu kayak sama banyak gitu. Lalu yang C, internet merupakan kumpulan jaringan dari jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil. Nah, kalau kumpulan ini tepat ya. Karena kan di sini kata kuncinya yaitu jaringan dari jaringan. Berarti kumpulan jaringan dari jaringan ini, inilah yang namanya internet.
Nah, jadi kayak gitu. Berarti C ini pas. Lalu yang D. Internet merupakan kolaborasi jaringan dari jaringan komputer dunia. Kalau kolaborasi ini sepertinya kurang tepat juga, dan ada yang lebih tepatnya lagi yaitu kumpulan. Jadi ini salah ya. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah C. Internet merupakan kumpulan jaringan dari jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil. Nah, jadi soal seperti ini kelihatannya mudah ya, tetapi kita harus membacanya lagi, lebih fokus lagi, apakah jawaban yang paling tepat untuk mengisi hubungan kata ini atau pelengkap kata ini. Karena kan di sini kata-katanya itu kayak mirip, tetapi ada lagi kata yang lebih tepat untuk mengisi jawaban yang ada di sini. Jadi teman-teman harus berlatih terus untuk menjawab soal ini ya. Oke, next selanjutnya kita membahas soal nomor 8. Seperti biasa kita lihat dulu sekilas dari soal ini. Nah, di sini ada kalimat dan di sini ada perintah soal. Maka kita harus membaca perintah soalnya dulu ya. Ini dia. Perbaikan kalimat di atas adalah. Nah, ini dia kalimatnya. Berarti di sini kalimatnya itu salah. Dan benarnya kita cari antara A, B, C atau D. Oke, kita baca dulu ya mulai dari kalimatnya. Baik mahasiswa baru atau lama dikenakan peraturan yang sama. Sesuai ketentuan yang berlaku harus menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung. Nah, bagian sini ada yang salah ya. Ada yang tahu salahnya di mana? Oke, kita coba dulu ya mulai dari option yang A. Kita perbaiki kata-katanya. Baik yang mahasiswa lama maupun mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Di sini kayak boros gitu katanya dari kata yang. Seharusnya yang ini tidak ada ya. Seharusnya kan lebih bagusnya baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru. Jadi di sini sudah salah ya, kayak karena kan sudah ada kata dari baiknya ini, jadi nggak perlu pakai kata yang. Oke, jadi ini boros kata. Jadi kalimat di sini kurang tepat ya. Jadi untuk A salah. Oke, selanjutnya kita option yang B. Jadi untuk masuk soal ini, yaitu kalimat efektif ya untuk nama lainnya. Perbaikan kalimat itu, ini kan kalimatnya yang salah. Jadi kita perbaiki menjadi kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu yaitu kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami oleh kita secara tepat. Lebih mudah kita pahaminya. Oke, lanjut lagi ya yang B. Baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung. Dari kata sini kita bingung ya, harus. Maksudnya di sini, untuk siapakah yang harus menyelesaikan administrasi sebelum ujian? Jadi ini kayak kurang tepat, kayak bersifat kurang jelas gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang C. Baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung. Nah, ini sama ya. Option B sama C. Bunyinya sama, atau susunan kalimatnya pun sama. Lihat katanya sama. Seharusnya di sini bukan harus. Jadi kita harus jelaskan ini. Yang berlaku nih, yang menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung ini siapa? Kita harus membuat katanya. Oke, kita lihat dulu yang D. Baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung. Nah, ini dijelaskan, ini baru kalimat efektif, sudah menjelaskan kata yang lebih tepatnya kita paham dengan kalimat ini, mereka. Jadi pas ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung. Karena kalau mau nggak mau, ya mereka harus menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung. Jadi kalau harus di sini kayak kurang tepat. Seharusnya ini yang harus ini diganti dengan mereka ya. Karena kita harus tahu dulu yang menyelesaikan administrasi sebelum ujian berlangsung itu siapa. Harus dijelaskan juga kata-katanya. Jadi untuk kalimat efektif ini syarat-syaratnya secara tepat mewakili pikiran pembaca dan penulisnya.
Lalu mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pembaca dengan yang dipikirkan pembicara atau penulisnya. Jadi untuk ciri-ciri kalimat efektif ini harus mempunyai kesatuan gagasan, kesejajaran, kehematan, penekanan, kelogisan. Oke, jadi paham ya teman-teman? Maka perbaikan kalimat di atas ini, jawaban yang paling tepat yaitu D. Selanjutnya kita membahas soal nomor 9. Nah, ini tidak ada soal cerita lagi ya. Maka di sini langsung ada perintah soalnya. Oke, mari kita baca. Kalimat yang di dalamnya terdapat kata tidak baku. Nah, ini dia kata kunci soalnya. Kata tidak baku. Nah, maksud kata tidak baku ini yaitu katanya itu tidak sesuai dengan KBBI atau Ejaan Indonesia yang kita kenal dengan EYD kalau nggak salah ya. Aduh, saya pun lupa pula. Pokoknya seperti itu. Maka kita lihat di option A, B, C, D. Kita lihat apakah ada kata yang tidak baku atau katanya itu tidak sesuai dengan KBBI atau EYD. Oke, kita lihat yang A. Atlet-atlet Indonesia memenangkan berbagai pertandingan internasional. Nah, di sini kata baku semua ya. Maka untuk yang A benar. Ingat, untuk perintah soalnya yaitu kita harus mencari kalimat yang di dalamnya itu terdapat kata tidak baku. Sedangkan yang A ini terdapat kata baku semuanya. Nah, atlet ini katanya baku ya. Kalau tidak baku, yang biasanya kita dengar yaitu atlet. Nah, kalau atlet ini merupakan katanya tidak baku. Kalau atlet merupakan kata baku. Oke, paham ya? Oke, lanjut yang B. Pagi itu Bapak Presiden meresmikan kilang minyak di lepas pantai. Nah, di sini tidak ada ya terdapat kata yang tidak baku. Maka ini benar juga. Oke, selanjutnya yang C. Seorang dokter selain bertugas di rumah sakit, ia pun bisa mengadakan praktek di rumah. Nah, praktek. Praktek ini merupakan kata tidak baku ya. Kata bakunya apa? Ada yang tahu? Yaps, yaitu praktik. Jadi untuk kata baku dari praktek adalah praktik ya, bukan praktek. Nah, berarti jawabannya C ini benar ya. Ini salah ya, maksudnya tidak ada kata bakunya. Lalu yang D, dalam segi pengadaan dana, sebenarnya TVRI mempunyai fasilitas yang menguntungkan. Nah, di sini kata-katanya baku semua ya, berarti ini benar. Maka jawaban kalimat yang di dalamnya terdapat kata tidak baku atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Ejaan Indonesia yaitu C. Dari kata praktek ini. Kata bakunya sebenarnya yaitu praktik, bukan praktek. Nah, jadi buat teman-teman harus berlatih, pokoknya harus banyak-banyak referensi, membaca apa aja kata yang baku dan kata yang tidak baku. Oke? Oke, next kita membahas soal nomor 10. Ini adalah nomor terakhir untuk mata uji verbal ya di TO1 UMPTKIN 2022 yang diselenggarakan oleh Edspodar dan UMPTKIN secara gratis. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 10, canggih. Dan langsung aja di sini ada option A, sukar, B, sulit, C, mutakhir, D, rapih. Nah, kira-kira ini maksud soalnya apa ya? Yap, sebenarnya maksud dari soal ini yaitu mencari kata yang artinya sama. Jadi kita harus mencari kata canggihnya ini sama artinya dengan yang antara A, B, C, D ini. Bisa dibilang kayak persamaan kata ya. Jadi di sini nggak ada tanda apapun. Tapi ini maksud soal ini yaitu mencari persamaan kata atau mempunyai kata yang artinya itu sama. Oke, untuk kata soalnya canggih sudah pasti teman-teman tahu lah kan. Ya, kita mulai dari yang A. Sukar. Kalau sukar ini kan kayak artinya sulit ya atau susah gitu. Kalau canggih itu kan bersifatnya mudah. Jadi kalau sukar ya sudah pasti salah. Ini kayak dalam bentuk artinya kayak berbalik gitu. Berarti untuk A salah. B, sulit. Sama ya, ini salah juga. Canggih, mutakhir. Nah, ini benar ya. Kata canggih itu bermakna mutakhir. Ini benar. Lalu rapi. Ini kayak
kurang tepat gitu ya. Tapi ini salah aja kita buat. Jadi canggih ini adalah bersifat mutakhir. Jadi teman-teman harus memperbanyak membahas kosakata ya. Oke, itu dia pembahasan soal verbal. Apakah teman-teman ada yang ingin tanyakan? Silahkan komentar di bawah atau bisa chat di WA saya 0895 1551 2714. Oke, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Bye-bye.